Kami keluarga besar Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat pada paruh terakhir semester pertama di tahun 2020 ini sudah melakukan aktivitas kegiatan di Nusa Tenggara Barat melalui kunjungan kerja mulai dari Kabupaten Bima, kemudian Dompu, Sumbawa, dan Kota Mataram, dan hari ini berakhir di Lombok Barat. Kunjungan kerja yang kami lakukan itu untuk melakukan 3 hal utama. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap proses belajar mandiri yang pada fase pertama, mendapat masukan dan informasi daripada kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah memantau langsung proses penerimaan peserta didik baru yang saat ini sedang berlangsung di Nusa Tenggara Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta untuk mendapatkan masukan atas persiapan pelaksanaan new normal di Nusa Tenggara Barat yang akan mulai berlaku proses sistem transisi untuk SMA, SMK, SLB pada Juli nanti, Agustus dan kedepannya. Masing-masing bidang memiliki atensi khusus dalam penguatan dan proses pendampingan serta kunjungan kerja saat ini. Bidang SMA pada penguatan sister school serta peningkatan kompetensi peserta didik untuk bisa diterima kuliah di perguruan tinggi favorit agar lebih menguatkan kualitasnya. Bidang PLK memasifkan program inklusi, dan bidang SMK mengarahkan untuk bisa SMK itu menghasilkan para desainer, para pendesain, dan para output yang bisa menghasilkan produk dan proyek karya SMK di Nusa Tenggara Barat. Sebuah ikhtiar yang kami lakukan untuk pendidikan mengembangkan, dan sebuah ikhtiar untuk NTB yang hebat dan gemilang. Ya, kita mulai dari Kepala Bidang PSMK barangkali. Inventarisasi apa yang sudah didapatkan selama kita perjalanan kunjungan kerja di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa? Kami dari bidang SMK ingin memastikan komitmen kepala sekolah untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam upaya menumbuhkan kreativitas kompetensi anak-anak kita di SMK ini, ya, sesuai dengan bidang atau core masing-masing. Sedapat mungkin ada inovasi yang menjadi branding masing-masing dilakukan oleh sekolah-sekolah kita. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami sudah menemukan beberapa hal karya-karya dari masing-masing SMK kita. Namun lebih daripada itu, manakala ada prestasi yang sudah dihasilkan, kita tidak boleh puas sampai di situ. Tetapi kita harus senantiasa berinovasi yang tidak pernah jemu, tidak pernah jenuh, selalu menghadirkan inovasi-inovasi baik, dan lebih dari itu adalah untuk kepentingan strategis di NTB, untuk pendidikan NTB yang membanggakan, dan NTB SMK hadir untuk Indonesia yang bisa, yang hebat dan membanggakan di kancah pendidikan dan di masyarakat kita di NTB ini. Insyaallah nanti pada tanggal 13 Juli 2020 akan kami keluarkan SOP tentang BDR tahap 2 bersama Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan di BDR tahap 2 ini kepala sekolah kami harapkan komitmennya untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kami himbau dan mengajak kepada kepala sekolah, mari kita berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian kami menghimbau kepada kepala sekolah sedapat mungkin memperbanyak atau anak-anak kita didorong untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik yang ada di daerah maupun di luar daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah kita sudah menyiapkan fasilitas untuk mereka yang berprestasi di bidang akademik, diberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah di dalam pelaksanaan PBDB melalui jalur prestasi dan perpindahan orang tua tidak ada masalah, zero menurut informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 0 temuannya, sehingga NTB menjadi yang terbaik. Dalam hal ini kami menekuni bidang SLB dan juga pendidikan inklusi. Di SLB kami punya semangat dan motivasi besar untuk memajukan pendidikan anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan khusus, yang mana anak-anak ini punya cita-cita, punya semangat untuk menjadi orang yang luar biasa kelak. Kami memiliki 16
sekolah negeri dan 29 sekolah swasta yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal pendidikan inklusi pun kami bekerja sama dengan bidang SMA dan juga SMK untuk mengembangkan pendidikan inklusi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena kami berkeyakinan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu punya cita-cita, punya kemauan yang keras untuk menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang sukses di masa depannya. Nah, di SLB pun, kembali ke SLB ya, kita berbicara SLB 1, Kota Mataram sudah menghasilkan sebuah produk yang sudah diakui di nasional, yaitu batik Sakampat. Dan ini kita bisa memakainya untuk berbagai acara resmi ataupun acara santai. Nah, pendidikan inklusi ini sendiri lebih menekankan pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2016, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak ada yang tidak bersekolah, harus punya pendidikan yang lebih baik, yaitu dengan bersekolah dengan mengandalkan pendidikan inklusi yang ada di SMA atau SMK reguler yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.